Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap puji berserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kehadiran beliau Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat. Seluruh kaum muslimin sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam ini kita lanjutkan kita berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan salat Jumat, di mana salah satu di antara syarat yang enam pelaksanaan Jumat harus didahului oleh dua khutbah. Tanpa diawali oleh dua khutbah, Jumat itu tidak sah. Telah memenuhi syarat-syarat yang lain, maka sebelum salat Jumat dilaksanakan juga harus dalam waktu Jumat, maka diawali dulu dengan dua khutbah. Ini berbeda dengan salat-salat lain yang ada khutbah. Misalnya salat Malam, salat Aid. Kalau dalam salat Jumat khutbah merupakan syarat khutbah. Kalau dalam salat yang lain khutbah sunat tersendiri daripada terasih dengan salat. Makanya bila sembahyang raya, bila sembahyang dua rakaat, tak awal sembahyang ini baru khutbah. Jadi mana ulun baca khutbah yang sunat raya kata tahu. Dan karena faedah dan karena nilai sunat ini mari kita itu yaitu setelah salat Aid sunat dilanjutkan dengan dua menajid ba'da salam dan berhana. Setelah salat sunat itu dilanjutkan dengan dua khutbah yang ada wa'id dan ada pengacara. Kemudian berkaitan dengan khutbah Jumat, secara minimal paling kurang harus tersembunyi daripada 5 buah rukun. 5 buah rukun menyertai pun dulu, tapi menyertai Cina 8 buah 42 sebabnya, yaitu guna puja, guna wastawu, dan guna wasifu, baik bab khutbah pertama maupun bab khutbah kedua. Yang kedua, puja berkaitan dengan puja harus ada di dalamnya dengan lafaz jalalah. Tadi harus dengan lafaz Allah. Yang kedua dengan ucapan hamdun. Lanjut dengan bermacam puja seperti sana puja juga. Yang dipakai untuk khutbah. Karena adanya dua hari dalam hadis dan dalam asar sahabat. Jadi harus dengan alhamdu atau dengan hamdu atau nahmadu, karena ini tertentu
harus lillah, hanya kepada asma Allah yang bukan dengan asma jalalah. Alhamdulillahirrahman, Alhamdulillahirrahim, Alhamdulillahwahid, harus alhamdulillah. Yang pokok asal kanaannya tak tahu. Cuma dengan nama alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardi, kan Allah yang Allah yang menciptakan bumi langit dan bumi dan segala macam. Yang pokok ibarat pun pujuk Allah. Menanti bahasa laut yang bina ketentuan tersendiri. Pujuk bahasa laut yang matahari tertentu. Jadi asyukru hanjil, asanaku hanjil, walaupun yang bermakna pujuk bak masalah. Bak laut menanti yang lebih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh juga yang penting dengan kata-kata salat atau nusalli ala Sayyidina Muhammad atau usalli dengan fa, baik dengan sin dan seumpamanya itu. Tapi dia juga dengan kata-kata menyokong Muhammad harus dengan satu kata lain yang boleh, yaitu Ahmad. Hanya dengan kata Yasin, Al-Mahdi, Al-Hashir, itu nama-nama Rasul juga, nama Nabi. Tapi ada namanya dua, Muhammad atau Ahmad. Nyata kaya. Kemudian yang kedua menyangkut dengan wasiat. Jadi hanya syarat yang berkaitan dengan masalah khutbahnya, rukun yang dimaunya, tapi hanya disyaratkan harus tertib. Jadi baik gabung-gabung jadi tua mengilawur kata baca, kata baca doa laut kali. Lawa ketiga dia baca doa macam lawa. Anak yang ulang tu. Yang wajib mualah nanti kita katakan pada syarat daripada sahnya pada rukunnya ini. Wasiat khusus dengan takwa. Anak tayin pun kata-kata wasiat seperti apa? Ukur bittaqwa. Yang penting wasiatnya untuk membangkitkan jiwa para hadirin yang dengar khutbah untuk lebih semangat taat kepada Allah. Dan begitu orang wadah dengar khutbahnya bersemakin ingin berdoa, ingin dia bertobat supaya mereka menyesal daripada apa yang dilakukan dengan segala apa saja yang menyia-nyiakan perintah Allah. Maka dalam halnya berkaitan dengan wasiatnya, nyoleh rukunnya, maka asal khutbah apabila ditanyakan daripada riwayat-riwayat yang wasiatnya lebih banyak harus membangkitkan semangat rindu ke akhirat, yakin dengan hisab, yakin dengan apa risiko kita lakukan ini, yang semuanya harus dapat bertanggungjawabkan di hadapan niat-niat yang benar. Baik hanya membangkitkan semangat untuk bertanya lebih rindu kepada dunia, rindu kepada kekayaan, rindu kepada lama hidup kita, rindu dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah, dan yakin kita akan bertanggungjawabkan semua dari akhirat Allah. Niat dan macam
Bagai kena hari Jumaat harus tertukup bahwanya wajib bab khutbah pertama, wajib bab kedua dan wajib venue dalam malam venue. Sedangkan yang kedua baca minimal 1 ayat dalam salah satu dua. Menyangka dia baca bab khutbah pun jeun anak bab khutbah kedua. Menyangka dia baca bab khutbah kedua jeun payah dan baca apa. Namun pada dibaca ayatnya jeut di antara rukun-rukun. Jeut awal kita baca ayat dia yang berukudah. Jeut duda dah baca ayat mode api mandung-mandung rukun. Temayah lebih itu makam afdal. Kita baca ayatnya bab khutbah pertama setelah wasiat, bab ujung, bab penghabisan daripada rukun yang wajib dalam agama. Karena ayat dia pilih untuk sebagai makam doa pada khutbah kedua ini doa, dan doa adalah khusus pada khutbah kedua. Lebih afdal andai kata dibaca ayat itu adalah pada penghujung atau pada akhir daripada khutbah kedua. Sedangkan khutbah akhir khutbah pertama, akhir khutbah kedua sudah ada makam doa bagi kaum muslimin dan kaum muslimin. Kemudian membuka hadiah yang sangat singkat saja. Yang kelima doa, rukun yang kelima doa khusus pada khutbah kedua yang inti doa ini benar kepada ulun kaum mukmin dan mukminat, dan doanya hanya untuk masalah ukhrawi. Anu madah dan doa untuk dunia. Ya Allah, ya Allah, Allahumma aghni al muslimin wal muslimat. Ya Allah, aku kaya Islam mukmin dan mukminat. Jangan madah. Tapi kalau Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, ya tidak. Karena ampunannya adalah membaca dia. Walaupun di dunianya oleh negara hanya lebih ampunan Allah. Jadi inti adalah dunia kepada dan kadang-kadang dalam doanya bahwa menyatakan rahimakumullah atau yarhamkumullah yang memandang menyantani kedua. Kita khatib itu Allahumma ya Rasulullah kepada hadirin yang anak madu. Kadang yang hadirin yang sudah mukmin betul. Ya, anak katakan ya raham Allahumma raham lil mu'minin wal mu'minat. Atau anak katakan menang tapi Allahumma raham ala hazal muslimin, atau Allahumma raham atau yarhamkumullah. Allah beri rahmat kepada kalian semuanya. Nyan katib dan mumadah. Tapi sebenarnya yang orang ambil adalah apa yang lebih istimewa. Yang dimongkorokon. Sedangkan syaratnya 7. Syarat sah Jumat, syarat-syarat dalam khutbah 7. Yang pertama, khutbah yang dibacanya butuh mendengar lebih orang yang ahli Jumat. Atau mendengar dia orang lain tapi kon ahli Jumat, hanya kita mendengar dia orang Jumat. Jangan memadam untuk khutbah. Yang lain hanya dengar hanya buku. Hanya mesti ubina ahli Jumat payah dengar khutbah. Tapi yang lebih afdal juga dengar. Untuk syarat sah.
betul hari Jumat yang berdengar. Maka ketika hari Jumat tidak keluar, banyak betul. Yang tahu dulu hari Jumat, kadang-kadang keluar, tinggal dia berguru yang dengar, dia keluar dengar. Tapi yang hari Jumat yang keluar yang dia dekati, walaupun dia dengar yang kata, walaupun dia dengar, dia kena jumpa kota yang pecah, kota yang dipegang, kota yang diucapkan yang kata dengar kalau atau hanya itu kalau rasa, kalau buku dan kalau pahami itu yang percaya. Maka yang kedua, khutbahnya wajib dengan bahasa Arab. Khutbah harus dengan bahasa Arab. Bian takuna bila Arabia, illa yakun sama mayahsul Arabia, walam yakun taklifah kutiba bilaiya. Kecuali dalam masjid mandum gunanya bahasa di Jumat mesti lawan dia baca bahasa Arab. Walaupun hanya itu kurti yang baru dia baca khutbah bahasa. Tapi andai kata mungkin meruno dia sampai dipit buat dia operasi dia tanpa dia dengan baca khutbah baru betul. Ya. Hanya mungkin dia meruno. Yang dulunya maksiat itu. Dan dia berdoa pokoknya ada malu betul. Maka ada rumah. Anak orang yang dia baca khutbah nama baca itu. Ada malu karena di orangnya mungkin dia mau ke kanan ada gambar walaupun ada yang kedua baca khutbahnya sarada baik bab khutbah pertama maupun bab khutbah kedua menyohalan tanggup beda maka dia dua. Walaupun orang yang tanggup daunnya dia duduk, walaupun nak orang lain yang jaga, kan mesti minta undang. Nah orang mesti peluk yang dia baca khutbah mesti. Yang boleh baca khutbah awalnya adalah yang ada. Tiga duduk baik ada, rumit. Tanggup nak orang yang jaga nak. Ganyan hari kita membaca khutbah yang jedu. Anda mesti ganto orang yang edo. Lawan engkau edo baca khutbah yang mana baca khutbah edo betul. Bercepat dan tak orang edo betul. Anda dibanci tetap dengan karena menurut kelebihan orang menjadi imam, menjadi khatib, menjadi khutbah. Itu beda walaupun dia mandum tapi boleh berganyan yang baca karena pakat na malakah na hikmah na sifat wa'id yang menyentuh terhadap para mustami'in hari Jumat maka dibenarkan. Yang selanjutnya orang khatibnya banyak harus suci dari hadar suci dari hadar raya benahi semayang dan bersuci daripada najis baik bak pakaian maupun bak tempat. Maka temimbannya menyona mana bila baca khutbah kita ni nak hantar khutbah. Ya, baik. Lagi perlu. Kemudian selanjutnya adalah syarat sah khutbah antara dua khutbah. Duduk di biu sekedar untuk tumaknina ya so mentau yang berkhutbah sambil duduk karena uzur hadi gedam dan ikannya untuk guna ihana boleh untuk geduknya untuk ihle wajah dua khutbah nyoba ulun dulu menyaudah dulu menyaudah dulu baca khutbah aku be nah payah dia ya. Jadi
Jadi tetap dengan aduk lajunan cuma gebiu sekedar satu nafas untuk membedakan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Sunat leduknya sunat kedua di khatib antara dua khutbahnya kadar untuk kita baca surat Ikhlas. Nanti dia baca surat Qul huwallahu ahad selesai. Baik bagang haji. Dan supaya juga sunat menyahana pulain baca saatnya surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kadarnya yang berbeda untuk duduk oleh seperti yang genap. Yang terakhir muwalat. Berturut-turut antara rukun dengan rukun, antara khutbah pun dengan khutbah kedua, dan antara khutbah dengan salat. Niat meleponya dari punya wajib muwalatnya syarat. Pertama antara khutbah, yang kedua antara rukun dan khutbah bermualah. Beda walaupun hanya tertib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udah dulu ya. Nyan kana mualah, kana bulu-bulu. Kibarnya kekun rusak mualah. Andai kata diselang oleh kalam ajnabi yang terjadi kadar 2 rakaat salat, atau menurut kadar yang menurut urut itu adalah rid dan lama, niat adalah rusak. Menyemenang hanya mudarat diselang oleh nasihat antara rukun-rukun walaupun panjang, tapi nasihat itu masih di dalam bahasa Arab. Jadi yang kedua mualah adalah tidak diselangi sesuatu yang bisa antara satu dengan yang lain itu adalah kadar 2 rakaat sembahyang yang paling ringan. Sembahyang 2 rakaat yang paling ekspres. Bacaan ekspres juga yang dipilih ayatnya juga yang pendek, segala macam enak. 2 rakaat selesai. Niat bedna diselang di antara rukun dengan rukun dan di antara sembahyang dengan khutbah dan antara khutbah dengan khutbah. Sama dengan menyoleh khutbah pun. Kemudian betul sejak umur ni dia balik kita mau khutbah kedua, ni bukan lo mualah. Walaupun khutbah pun tak selesai, dan khutbah kedua samanya kata payah ulang dari pulau, mulai hilang daripada khutbah pertama. Adanya diselah oleh warid yang sifatnya itu adalah merupakan wasiat, walaupun panjangnya hanya merusakkan, hanya merusakkan. Dia berulang atau dia baca banyak nasihat. Tidak masalahnya, betul masalah. Adanya berulang khutbahnya enggak anggap sebagai taukid kepada. Sekarang permasalahan kita ini bukan masalah panjang wa'id, panjang nasihat, panjang mau'izah, tapi bukan dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa ajar menyena antara bahasa Arab dengan bahasa Arab diselang
oleh bahasa aja yang lebih kadar 2 rakaat sembahyang yang khafif atau super ringkas, maka itu sudah rusak muat. Maka bak kadarnya pun dikitanya karena susah diselang oleh wahid. Olehnya karena kadang-kadang mulut dengar tak pegang riwayat dan cerita nantinya itu kepada dunia cerita merupakan cerita kebetulan itu. Olehnya baru kabur dapat taraf dah. Menyadari hati-hati dalam bahasa Indonesia arti mendak ayat dalam bahasa Indonesia dengan arti mendak, maka hinan ke bisa rusak mualat karena wajib mualat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, niat nasihatnya dalam bahasa Arab mendu-mendu. Walaupun panjang antara rukun dengan rukun, dia gemutelah Ittaqullah dijelaskan sampai dengan 10-20 menit. Kemudian dia tutup terus dengan baca ayat. Jelaskan ayat bahasa Arab juga. Itu adalah tidak merusakkan. Maka dalam halnya baiklah. Andai kata seorang makna bulan-bulannya lagi misji ingat bertuan bertele mentang bubur dan mentang menjaga awal bertemu di hitam menurut apa yang dia bubur sesuai dengan hukum balik dia ulang kadang-kadang. Jadi bagaimana ulang baik kata orientasi ke lain ini. Karena tapi di saat dia tidak pulang, dia sangat menjaga. Nasihat itu adalah hanya sedikit menyampaikan diselang oleh Arab. Bukan baca hadis. Dalam hadisnya dijelaskan hadis itu selang olehnya nama Arab baca ayat sehingga tidak sempat adanya rusak mualah. Karena muka sebab dia ditanya oleh belakang nak berdebat, nak berangkat, nak baca berbau, yang dia cicap, tak dikitanya, tak kita tahu juga macam. Itu jaga kadang muat. Yang kedua, padu minat duna trep uronyo 2 rakaat yang ringan, nanti susah untuk kita juga dah. Munya yang ringan bagi urang yang memang tajam sembahyang, 3 minit, kata tahu. Punarungana wongcok yang wajib-wajib tentu. Punya orang yang sederhana sembahyang ringan bagian enak sehingga susah. Susah gimana? Susah yang akan tak pahami menurut uruf dalam jamaah katanya orang yang enak yang disebut bahwa itu sudah rusak mualah. Karena persoalan itulah maka kita hari ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh MUU lebih nyaman bahwa dong yang dah hadir, dong siap hadir. Olehnya baru baca khutbah dan itu lebih meyakinkan. Awal pun punya khutbah untuk beda. Hana dah hana tak baca atau beda. Dalam juga nasihatnya pun dan juga masalah politik. Dan yang pegang masalah ekonomi, hanyakan orientasi kepada wahid yang menyentuh untuk membangkitkan isu masyarakat agar untuk lebih cinta akhirat, hanya dia masalah. Karena batas wahid sama dengan doa juga madu ukhrawi, bukan untuk membangkitkan semangat dunia ini, bukan untuk bertanya memberi semangat agar belum mencintai hidupnya. Apa-apa dari ibu yang berbahagia. Nyo ke-7 yang harus kita membaca, di mana berkaitan dengan masalah mualah. Nyo adalah sehingga imohlah dengan apa yang sudah biasa dalam masyarakat kita jamun-jamun dan sampai dengan kuronyo dalam mazhab Syafi'i, maka sangat dijaga adanya. Cuma menomnya kamu cuma dalam prinsip dengan mazhab lain. Mana? Dia mazhab lain pada mukul khutbah pikir 5. Maka mazhab yang khutbah
Atau tak ikut terbang aja kan? Dia terbang. Ya, benar tu. Barakallahu lakum. Kaji tajuk tak payah. Dah begini. Yang kedua, menawar salah yang bicara dalam mazhab itu orang Syafi'i. Menyuatan mazhab, anak bicara apa belum dia dalam agama. Dia pendapat itu sangat-sangat jauh tingkat perbezaan antara dalam mazhab yang itu beda-beda sekali, termasuk pada persoalan khutbah. Rukun khutbah bukan itu ijma' menurut mazhab. Ada yang mengatakan hanya kalau naik baca saja ya alhamdulillah kan selesai. Dan kamat bayar itu. Nah bayar ikhbar. Yang adalah ikhbarnya adalah hal yang disunnah. Produksi Tuan Bandung untuk nawate betul. Menyona yang ingin bertanya bersama pertanyaan, maka silakan untuk kadang-kadang sengaja lo bacanya sekilas mungkin yang ingin untuk bertanya ulang lagi keraguan-keraguan yang ada berkaitan dengan masalah khutbah. Baju Ustaz, mengenai Madinah yang antara dua khutbah, yang yang sunat takutkan di kamu nah yang kenapa nantinya atau yang Ustaz bukan ada sepakat juga menyolang kitabnya kadang Zailah dan dibaca itulah waya qara'u zalika dan makmum sunat dibacanya ke surah Ikhlas. Jadi kan apa nantinya yang latih punya sebenarnya banyaknya maka wujud, tapi yang paling yang itu menyolang kitabnya adalah sunat dibaca saat itu surah Al-Ikhlas. Jadi surah Ikhlas jejit Rabbana atina fid dunya hasanah. Aja bandung doa dia. Doa-doa lainnya Allahumma ighfir dzunubi wa liwalidayya jejit. Tiada maka dalam beberapa prinsip kepada bahwa makam tempat mustajabah di saat dua khatib antara dua khutbahnya tempat yang sangat mustajabah. Cuma menyata baca bahwa Allah akan doa itulah sebenarnya itu pernyataan yang paling prinsip untuk kita memperkuat diri dengan tauhid yang paling penting. Poros dari tauhid inilah akan bangkit dalam segala aspek, kita akan timbul segala kebaikan yang ada. Karena tanpa pijakan dari tauhid, dari akidah, dari qul huwallahu ahad, maka kadang-kadang kita lalai, mudah untuk digoyang atau mudah didaya oleh segala persoalan-persoalan lain. Untuk ekonomi, kedua ketahui, kedua datanya mengenai sifat sosial. Jadi menjalankan kitabnya yang paling baca yang kedua surah Al-Ikhlas. Ya, menyayang karena mana pengahidu dalam hadis. Yang hadis itu kali-kali itu hinu hanalu kalau baca lafiznya dah hanalu kalau dah hana ingat tu biadanya. Tapi menyodilun kadang-kadang sering belum baca surah Ikhlas, menyokong surah Ikhlas, maka itu Rabbana atina biasa kita baca. Tapi doa kepada dua ibu bapa yang sering baca. Ya, Allahumma ighfir dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menyokong akan baca hidupnya bacanya berapa sih? Beberapa hal yang ingin kami penting. Ya. Yang pertama, sekali-kali kita temukan ada khatib yang membaca 3 khutbah. Saya menyimak. Begitu naik mimbar dia baca lengkap. Dia baca alhamdulillah, malah dia sambut dengan syahadat. Kemudian kemudian baru dia tausiah. Kemudian akhirnya menjelang duduk 2 khutbah. Dia menyatakan lagi, perhatikan saya, sebelum saya akan memasuki 2 khutbah. Dia baca khutbah lengkap. Yang terakhir
setelah dulu buat daripada 23. Saya banyak menemukan. Apakah saya salah atau benar dalam penafsiran saya? Yang kedua, solat Id atau solat bulan katanya cukup satu waktu yang dilakukan, cukup satu kali khutbah, tidak dua khutbah. Ya. Kemudian saya tanya tadi, ada beberapa masjid yang telah menempatkan pengurus dan imamnya di wilayah malam. Begini, maaf, ini kita terbuka dalam forum seperti ini. Ya. Ada puluh jemaah dalam masjid, walaupun punya dia mengalami umatnya itu, ya 30. Apakah tidak sebaiknya para khatib, para pengurus masjid itu lebih awal berada dalam masjid, bukan mengambil jadwal terakhir, karena mempertontonkan kepada khalayak bahwa semestinya adalah lebih cepat hadir dalam masjid. Jadi yang pertama, tadi sudah kita sampaikan bahwa syarat dua khutbah itu salah satu syaratnya adalah ada dulu antara dua. Ya, saya tahu ada gunung obat lo baca khutbah lengkap, baik pujo selalu pakai syahadat segala macam dengan kagama. Dia berapa habis dulunya kan baca khutbah. Nah itu antara dua khutbahnya. Nah itu kan itu setelah itu dulu. tak nyampur. Oh enggak. Nah, menyohana gedutnya nanti sah kalau khutbah kedua yang hukumnya bulannya. Karena ada kedua. Kata boleh. Ya. Yang kedua, khutbah kunut bisa saja dia niatnya sebagai khutbah kita untuk tausiah. Khutbah ibtidah sebab setiap kita nyotan mulai untuk tausiah sunat untuk mulai dulu di dan selawat. Kalau tambah lengkap dengan wasiat segala macam lebih bagus. Kalau tidak lengkap tak apa-apa. Dia selawat untuk suai dan percaya itu dia percaya. Bahkan tak beda pun. Jadi gunakan dia puja Allah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullah wa qala subhanahu wa ta'ala. Bagus dah. Sebab apa? Wa'i atau menyotausiah. Dalam tausiah ada etika yang dalam khutbah ibtidahnya untuk mengisyaratkan dia mau bicara apa ke depan. Ya. Berarti lagi benar. Biasa saja yang berpegang masalah akhlak teladani Rasulullah. Berarti dalam ayat dibaca menyangkut dengan katakan ala kufi Rasulullah wa sunnah. Menanti gunakan takwa atau wasiat. Yang wasiatnya hanjut takun kepadanya kata bawa khutbah. Yang pertama ordernya kedija kata bawa khutbah kabar dengan dipegang apa dalam bahasa Arab. Kabar gerai. Karena dia jaga daripada mualaf gunung. Yang kedua antara khutbah pun dengan khutbah yang kedua. Ordernya kembali dalam yang khutbah yang kedua. Yang tidak ditunggu dua. Yang pertama yang pun karusak dengan tausiah karena letak di kampung saja. Yang kedua pun karena diselang oleh rukun, yaitu salah satu di antara rukun yang dijaga adalah antara dua khutbah. Ada kedua kibajin, dia habis udah apa mulai itu dah khutbah lain. Itulah yang khutbah yang pertama. Khutbah yang kedua ini juga yang ini harus lengkap. Anjir, alhamdulillah, barakallahu wa lakum fil Quran. Yang lengkap. Dalam perkara khutbah yang pun bunuh sudah batal dan tidak menjadi khutbah sebagaimana yang diinginkan oleh hukum. Khutbah yang kedua itu harus lengkap. Itu yang khutbahnya yang pertama. Setelah itu dia pada ini dulu. Mana kedua juga ada. Oleh kedua bacalah berarti dua. Yang ngantuk sabar. Yang Islam adalah dua khutbah pun yang khutbah ibtidah. Apa? Yang kedua apa gimana? Salat Id
Gimana? Tidak dua khutbah. Salat sama salat. Oh ya, dalam salat ini menurut kita dalam fiqh kitab sunat membaca 2 khutbah. Bukan sunat setelah salat pidato. Nah, punya khutbah pidato tidak apa. Yang kedua dalam tradisi kita pidato, khutbah. Tetap jaga adanya. Nah, di tempat kita mana setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baca begitu. Dia baca kita lalu dengan khutbah lengkap pidato doa pidato doa. Nyan banyak khutbah dalam konteks agama anak khutbah. Wajib na tausiah setelah salat. Benar khutbah apa? Nyan khutbah tausiah. Yang nilai ibadah untuk sunat membaca 2 khutbah setelah salat sama seperti pada khutbah Jumat. Harus menjaga juga, tidak boleh adanya untuk samualah, itu tetap jaga. Makanya ada sebahagian budaya dia baca khutbah dia baca khutbah baru kena tahu. Ya, sebenarnya pemandang dia Aisyah kan kalau dia betul tak paham jawaban dari Aisyah. Ya, jadi menurut ulun ini proses bahwa menjaga baca khutbah sabah khutbah dengan terus mulai pidato akhir gitu yang sesungguhnya salat ini hanya khutbah yang disunahkan supaya dibaca 2 khutbah. Dibanci baru nak. Lagi sebahagian yang begitu habis salat Aid, dia mudah khutbah baca khutbah dia. Habis baca khutbah geduk apa? Kayak gitu boleh geduk baca khutbah kedua. Maknanya geduk kedua. Dia habis dua, dia mulailah nasihat. Jadi kalian khutbahnya. Oleh kerana demikian, terkedinya di lapangan. Di lapangan. Dia punya dulu dengan nasihatnya di kerbau atau di JD atau di Bogor yang dapat dengan pidato itu bahasa selesai. Kalau khutbah begitu setelah kan dia berdua baca khutbah pertama padanya itu mudah khutbah kedua hingga itu dengan dia doanya dilanjut dengan nasihat yang khutbah kata terakhir Mama no baca dan juga ada kadang-kadang selesai bahawa pukul 2 menit ada woman yang dia orang berapa lagi jadi tinggal bawa sah dalam masjid lain kan kali kan demi tinggalnya dengan bentor itu bahkan dulu jadi punyanya terkesan jadi dipegang bagi fikir dulu dulu bagi dulu bayang nanti dengan punya benar itu kali pandai khutbah ya kali pun kali kita berdoa tinggal dia kita belajarkan yang sah yang jelek. Dalam ini berkaitan dengan kita menggelar boleh duduk atau di arah segala macamnya sebenarnya. Tapi khatib dan imam dan khatib biasanya satu. Masih jauh gitu. Siapa imam dia khatib. Jadi yang ada di dalam hadis mengatakan hendaklah kalian bersegera kepada masjid di hari Jumat. Hingga siapa kita mau khatib atau mengikuti umum dalam masjid, saat itulah dalam satu pendapat tertutupnya kabeh masa mustajabah. Jadi yang kedua benar dia khatib, pakai mengikuti umum berdelak kita mau. Yang kedua boleh terima kali ikut biar ada gabung. Kita mau banyak sampai Nabawi kita mau bab itu kita mau salam dia biar ada kita mau ambil dulu. Jadi karena beri kesempatan kepada para orang-orang yang sedang itikaf supaya mereka berdoa sebanyak-banyaknya. Karena Tanda Bapak mengatakan bahwa bila khatib sudah masuk maka saat itu masa mustajabahnya sudah dibutuh. Jadi itu kalau kita mau khatibnya berdoa menunjukkan kamu khatib mana deh? Ya, kena dia baca untuk terima doa.
Jadi maka dalam konteksnya sunat begitu umum atau khatib betulah ada. Maka dalam halnya hadir jawab adalah pun ada mau ada. Boleh khatib apa ada dulu. Aku mau mendaw baik balai dulu. Mendaw kedua. Jadi orang mau duti, jadi kan orang mau menyambung dengan nilai dah orang mau tanya. Menyusun dalam doa yang hancur pergi mawa wajah mau hayat dah mau duti kalau dah mau kerja dah mau doa. Ya, tampak juga dah mau kerja. Ka habis masa mustajabah doa masa itu. Ya, jadi mungkin bak amainya, cuma bak berlebihan bak arah dan segala macamnya. Ya, ada video lah. Karena menandang yang banyak dikitanya cikgu Malay yang lebih dibanding pegalaman hadis tuan lafaz hadis ke kuruntingan. Jadilah kamu jadilah kamu andai kata kamu tidak ada tak pernah merasa kehilangan, dan ada kata kamu ada tidak menjadi sebagai. Apabila kamu tidak ada, tidaklah menjadi orang itu tak lengkap. Menyamana kita nyo, betapa hana lengkap. Kata riba orang kalau lengkap, ada kalau dalam studio itu. Dan ada kata kamu ada tidak begitu dikenal orang. Jadi mana katanya gaya posisi draw ngapek katanya dia kriya ngapek kujub ngapek kesombong ngapek tekabu guna perasaan. Kiban cara menyerutanya dalam majlisnya nak urung terlibat gaji katanya yang dipegat pada gaji itu betul-betul punya kata-kata katanya kalau lengkap pada urung tak terlibat yang merasa bahawa sedangkan adanya hanya katanya hanya mereka katanya beda dengan katanya yang dijadwalkan khatib yang lain urung mereka karena sudah dijadwalkan juga. Kita juga biasa anak undang ada pun. Nyo narapat di masjid malah nyo apa kamu? Dan nyo sebagai masyarakat nanti tahu menyukai programnya hanya kembali. Jadi menyukai nyo hana kehilangan, menyukai kita nyo berlengkap dan belum lengkap bila kita tidak ada. Orang merasa hilang kalau kita tidak ada, dan orang merasa lengkap kalau kita ada. Biar kalau katanya kalau lengkap, walaupun urusan mereka. Menyahana katanya orang merasa kehilangan. Yang katanya beruh kena. Usahakan betul tingkatnya dipuja oleh ulu. Menyangkatnya tingkatnya hae dan didik ada katanya. Sifat ego, nama katanya. Sifat sombong, nama katanya. Sifat macam-macam tu. Hei tak kata ini. Ya, tak. Itu benar. Nyo menyebutnya dia menonjol ni nak kita jaga dia kalau batuk dia dikati yang dibagikan dikatakan dibaca sehingga tidak merasa orang itu bahawa ganjil mudah-mudahan dulu dia kalau dikatakan dia jangan merasa lengkap gara-gara dia tak mana tak apa mana agamnya tu baca dia yang mana tak ada baik lain jangan lain dalam surau pada itu lain so perasaannya tak ibu inilah masalah. Maka dalam halnya baik poli prioritas jauh bila Rasulullah biasa tidak duduk di jalan berubah dulu baik dia dulu ada yang mengikut berjalan pasal demam daripada pagi kami dan yang ada yang lebih tidak gitu ya mengapa kamu tidak ambil ini itu apa Rasulullah kita boleh ya. Kamu tahu tak dunia lebih hina daripada ini. Yang bagi ditipu dulu dia sampai apa-apa. Jadi begitulah kita lihat kepada Rasul. Baik, saya pikir etno ideologinya lebih kontrol kemana nanti nanti yang berpikir bagi dalam sampai di mana. Ada ketidak ada beberapa dia bisa kaitan. Lebih kontrol kemana. Assalamualaikum.